الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 صل على محمد يا ربي صل عليه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Hadis yang ke 37. Al-hadisu sabi'u wa thalathuna. An Ibni Abbasin, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Rasulillahi fima yarwihi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala, diriwayatkan oleh sahabat Kanjeng Nabi Ibnu Abbas, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Ibnu Abbas diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, fima yarwihi, di dalamnya hadis yarwihi yang diriwayatkan, an Rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu diriwayatkan langsung dari Allah, terus bahasanya dari Kanjeng Nabi. Ini yang dinamakan hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi itu? Hadis yaitu perbuatan, perkataan atau yang dinisbatkan Kanjeng Nabi. Qudsi itu suci, kudus, qudsi, suci. Maqdis juga maknanya suci. Hadis qudsi berarti hadis yang suci. Al-hadisul qudsi huwa man haisul bahasa Arabnya gimana? Yang dinamakan hadis qudsi itu
makna min indillah man haisul lafdu min indi rasulillah. Itu namanya hadis qudsi. Apa sih yang dinamakan hadis qudsi? Huwa barusan gimana? Man haisul makna min indillah man haisul lafdu min indi rasulillah. Jadi maknanya dari Allah, lafadznya dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa melalui mimpi, bisa langsung. Hadis qudsi ini. Jadi pemahamannya langsung dari Allah, langsung diberikan, langsung dihujamkan kepada dadanya kanjeng Nabi, kepada hatinya langsung paham kanjeng Nabi. Terus lafadznya itu dari kanjeng Nabi. Qol, bersabda, berkata, berfirman Allah Ta'ala, Innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma baina dzalik. Sesungguhnya Allah mencatat, menetapkan tentang apa? Al-hasanati, tentang kebaikan, wassayyiati, tentang keburukan. Jadi sudah ditetapkan sama Allah, kebaikan, keburukan sudah ditetapkan. Tsumma baina dzalik, itu sudah termaktub. Faman hammah bihasanatin falam ya'lamha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Faman hammah bihasanatin, siapa-siapa orang yang sudah meniatkan sungguh-sungguh bihasanatin, terhadap kebaikan, falam ya'lamha, namun dia tidak mengerjakannya, apa yang diniatkan tadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah tetap menulisnya, Allah tetap menetapkannya di sisinya sebuah kebaikan yang sempurna. Jadi siapa-siapa orang yang sudah berniat melakukan kebaikan, niatnya itu sudah disertai dengan kesungguhan, sudah ada action. Misalkan sampean mau bersedekah, sampean sudah bawa uang, mau bersedekah pecel, mau beli nasi pecel karena ada kelebihan rezeki, terus sampean mau sedekah. Sudah bawa uang 100.000, berangkat menuju warung nasi pecel. Terus
ditelepon sama perusahaan, dilalah sampean sebelumnya sudah melamar kerja, misalkan. Ada telepon, siapa yang ditelepon? Mas Agus ditelepon. Selamat siang Pak Agus. Siapa? Dari mana Pak? Dari PT ABC. Iya Pak, bisa saya bantu. Hari ini jam 12 ada interview. Diharapkan datang 15 menit sebelumnya. Lihat jamnya, udah jam 11. Saking gembiranya Mas Agus lupa untuk membeli nasi pecel. Balik kanan, langsung balik ke asrama. Mandi, gretek mandi, berangkat. Gak jadi beli pecelnya. Ada niat untuk beli pecel, sudah ada action, udah berjalan, udah pegang uang 100.000, gak jadi. Falam ya'lamha, namun dia gak jadi melaksanakan niatnya tadi. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, namun Allah tetap mencatatnya, niatnya tadi, hemmahnya tadi, mencatatnya di sisi Allah sebuah hasanatan kamilatan. Dicatat tentang niatnya Mas Agus tadi sebuah kebaikan yang sempurna. Jadi tetap mendapatkan pahala kebaikan seperti dia melakukan apa-apa yang diniatkan tadi. Jadi walaupun Mas Agus itu tidak jadi membeli pecelnya, tapi di sisi Allah Mas Agus itu dicatat membeli pecel dan mensedekahkannya. Jadi kebaikannya itu sempurna. Hemah namanya. Jadi niat sudah diikuti dengan kesungguhan atau action. Tetap walaupun nggak jadi beli pecel, tapi di sisi Allah sudah dicatat beli pecel. Di sisi teman-temannya yang upload ada Pak, GrabFood ada Mas, GrabFood Mas, gitu ya. Maksud dari hadis ini seperti itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'lamha, walaupun dia tidak melakukannya tapi sudah ada niat kesungguhan, sudah ada action, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, tetap dicatat sebuah satu kebaikan yang sempurna. Kalau itu tak niat aja Pak, tak niat aja terus gak jadi. Bukan seperti itu ya. Tapi sudah ada kesungguhan dari dalam hati, sudah bawa uang, sudah sungguh-sungguh, sudah berjalan menuju warung, tapi di tengah jalan ditelepon. Tetap di sisi Allah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Niat tok sampai dapat ganjaran. Terus sampai misalkan niat puasa sunnah Senin, habis itu udah sahur siang harinya sampai bertamu ke rumah temennya, dilala di sana sudah dimasakin sampean tanpa sepengetahuannya sampean, sudah dimasakin, udah dipotongnya ayam, udah digorengkan ayam kampung lagi, lalapan udah lengkap, ada sambelnya, ada lalapannya sudah
Moro-moro sampean udah masih full, ayo makan. Duh, di dalam hati saya sudah niat berpuasa tadi, nggak sarapan, cuma sahur tok. Pas ini. Ajakannya dari temannya itu sebuah kewajiban untuk menunaikannya, sedangkan yang dilakukan sunnah. Pilih mana sunnah sama wajib? Pilih wajib. Sampai batalkan untuk menghormati tuan rumah. Makanya kalau sampai puasa nggak usah kemana-mana. Setelah sampai makan kan batal tuh puasanya, tapi indallah tetap dicatat sebagai hasanatan kamilatan. Sering-sering sampean gitu ya. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh sampean itu. Temennya nggak puasa terus sampean dimasakin gini, waduh, sama-sama wajib nih. Puasanya wajib, menghormati tuan rumahnya wajib, tapi tuan rumahnya bajingan, nggak usah ya. Tuan rumahnya mursal, nggak pernah puasa, salahnya sampean. Tetap puasa Ramadannya yang diutamakan. Itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Itu eman terus sampean makan, nggak boleh. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'atin mi'atih di'fin ila at'afin katsiratin. Banyak ini. Namun apabila sampean sudah niat, sudah sungguh-sungguh, dengan niatnya sudah ada action, sudah ada perjalanan, sudah berproses sampean, fa'amilah sampai sempurna sampean melakukan amalnya, maksudnya sampean yang diniatkan tadi sampean kerjakan sungguh-sungguh, sampean tuntaskan, sampean amalkan, katabahallahu indahu asra hasanatin, maka dicatat di sisi Allah 10 kebaikan. Jadi sampean melakukan satu kebaikan, tapi indallah sampean dicatat asra hasanatin 10 kebaikan. Itu luar biasanya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ya di situ. Sampean melakukan satu kebaikan, namun di sisi Allah dicatatnya 10 kebaikan. Ila sab'ati mi'ati di'fin, bahkan dilipat gandakan, dibalas sampai 700 kali lipat. Dicatat di sisi Allah sampai 700 kali lipat. Ila at'afin katsiratin, bahkan berlipat-lipat. Itu saking Rahman Rahimnya Allah. Sampean melakukan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Bahkan kalau sampean bisa ikhlas, bahkan sampai dibalas 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat tidak terhingga saking banyaknya. Apa contohnya? Sampean shadaqatun jariyah, sampean sedekah jariyah. Kalau sampean cuma ngasih hadiah, ngasih sedekah ke temannya, itu hanya satu kebaikan, dicatat 10 kebaikan. Tapi kalau sampean mewakafkan tanahnya, menghibahkan tanahnya untuk didirikan masjid, untuk didirikan madrasah, sekolah-sekolah Islam, itu bisa
dilipat gandakan sampai 700, bahkan tidak terhingga sampai yaumul kiamah, terus mengalir itu pahalanya, mengalir ganjarannya sampai yaumul kiamah. Dan itu menjadi harta sampean yang sesungguhnya. Kalau sampean sedekah, berinfak ke masjid, itu harta sampean yang sesungguhnya. Sampean beramal 1.000, 100.000 setiap Jumat, itu adalah harta sampean yang sesungguhnya. Dilipat gandakan sampai tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking lomannya Allah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'lamha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Namun apabila sampean itu berniat untuk berbuat jahat, falam ya'malha, maka sampean tidak melakukannya kejahatan tadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, namun di sisi Allah tetap sampean itu dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Ini luar biasa juga. Sampean sudah punya niat jelek sama seseorang, ingin mencelakai seseorang, namun sampean tidak melakukannya, tidak jadi melakukannya, entah ada petunjuk, entah sampean mengingat bahwa menyakiti orang, berbuat jelek sama orang sebuah kesalahan, sampean sadar, beristighfar, bertobat, dan gak jadi untuk melakukan kejahatan tadi, maka di sisi Allah sampean dicatat sebuah kebaikan yang sempurna. Contohnya sampean itu mau ngerjain temennya misalkan, mau ngasih, ada kalau di Madura itu namanya seperti bunga kapas gitu ya, namanya biah atau kalau di sini apa, itu kalau kena kulit gatel. Kalau di Madura namanya biah, tapi di Indonesia kan biah. Itu pohon itu kalau kena kulit gatel, itu adanya di kebun atau di sawah. Biasanya kalau anak-anak zaman saya dulu itu ditaruh di kursi, di meja, di kelas itu. Akhirnya satu kelas itu gatel semua. Udah bawa itu, mau diniatkan, mau ditaruh di meja, mau ditaruh di kursi, bahkan di kursinya gurunya itu. Astagfirullahaladzim, nakal, termasuk hamba yang nakal. Ditaruh di situ, udah bawa, udah niat mulai sore kemarinnya itu udah bawa, ditaruh di plastik. Namun setelah nyampe di sekolahan, dapat petunjuk dari Allah, kamu itu kok tega sih sama teman-temanmu, tega sih sama gurumu demi kepentinganmu. Kalau udah gatal semua kan pulang tuh. Akhirnya disadarkan, terus istighfar, ya Allah maafkan saya, ini kan termasuk suul adab sama guru, juga zalim sama teman-teman. Udah mandi, udah niat datang ke sekolah, tapi dipulangkan gara-gara gatel. Akhirnya nggak jadi, dibuang tuh. Yang diusahakan mulai kemarin sorenya itu dibuang ke sungai gitu.
nggak jadi. Falam ya malha, maka nggak jadi dia lakukan yang diniatkan. Hemmah juga, sungguh-sungguh juga dia. Kenapa? Sudah action, sudah ngumpulkan mulai kemarin sore, terus sudah dibawa di tank-tank barang itu untuk mencelai ke temannya, udah dibawa dalam perjalanan dibuang. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Di sisi Allah dicatat sebuah kebaikan yang sempurna. Sampai punya niat jelek, gak jadi dilakukan, itu di sisi Allah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Luar biasa Allah itu. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Namun apabila yang sampai niatkan tadi dilakukan, sampai dilakukan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka di sisi Allah dicatat sebuah keburukan satu. Cuma dicatat satu keburukan. Gak dilipat gandakan sama Allah kalau kejelekan, keburukan. Namun dicatat hanya satu keburukan atau kejelekan. Cuma satu toh. Kalau kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Terus niat tok, nggak mengerjakan kebaikan, cuma niat tok, tapi ada hemma, ada kesungguhan untuk melakukannya. Walaupun sampean tidak melakukannya, tetap dicatat satu kebaikan di sisi Allah. Punya niat jelek tapi tidak dilakukan, itu tetap dicatat sebuah kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Namun apabila niatnya jelek dan dilakukan juga, di sisi Allah tetap dicatat satu kejelekan atau keburukan. Ruwahul Bukhari wa Muslimu fi sahihaihima, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di sahih, di kitab-kitab sahihnya mereka. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. الله 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 الله
فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا في الحضرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 سعته الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله